Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sama-sama akan mendalami kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal yang keempat. Saya akan membacakan secara khusus ayatnya yang kedua. Dikatakan oleh Nebukadnezar, "Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Betapa besar tanda-tandanya dan betapa hebat mukjizat-mukjizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar, memelihara dan melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat bagaimana Nebukadnezar setelah ia dipulihkan, ia berani bersaksi kepada orang-orang yang dipimpin olehnya dari segala suku, kaum, bangsa dan bahasa. Dia berani bersaksi tentang perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan dari Daniel dan kawan-kawan itu merendahkannya ya karena kesombongan dia. Dia mengakui betapa berdaulat Allah yang disembah oleh Daniel dan kawan-kawan ini. Dia mengatakan bahwa betapa besar tanda-tanda itu, betapa hebat mukjizat-mukjizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya adalah pemerintahan yang turun-temurun. Bagi seorang raja yang berdaulat atas segala suku, kaum dan bahasa dan bangsa, itu berani mengakui bahwa Allah yang bukan Allahnya dia, tetapi Allah daripada bangsa lain, yaitu bangsa Israel yang disembah oleh Daniel dan kawan-kawannya, itu Allah yang berdaulat di dalam kehidupannya. Bahkan Allah yang berdaulat ini telah merendahkannya sedemikian rupa. Nah, kesaksian yang dibawa oleh Nebukadnezar ini menunjukkan kepada kita bahwa kesaksian yang didengungkan kepada segala suku, kaum, bangsa dan bahasa adalah kejadian yang tidak mengenakkan. Kejadian yang tidak seharusnya dialami oleh Nebukadnezar. Tetapi dengan satu keyakinan dan keberanian, dia berani menyaksikan bahwa dia pernah direndahkan oleh Allah ini. Kita bisa belajar dari Nebukadnezar, sering sekali di dalam kehidupan umat Allah, kesaksian tentang Allah yang berdaulat dalam hidup seseorang itu hanya hal-hal yang fantastis yang diceritakan kepada jemaat. Tetapi jarang sekali saya mendengar hal-hal yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan seseorang yang mengikut Tuhan disaksikan kepada jemaat. Misalnya, di dalam kehidupannya ia bersaksi bahwa setelah dia mengiring Tuhan, usahanya bangkrut dan tidak pernah kembali ke kejayaan. Tapi dia tetap ikut Tuhan. Ketika dia mengikut Tuhan, ia harus diturunkan jabatan dan tidak pernah dinaikkan. Tapi dia tetap mengikut Tuhan. Ketika dia mengiring Tuhan, penyakit kansernya, dia berdoa kepada Tuhan supaya penyakit ini diangkat darinya. Tetapi tidak pernah disembuhkan. Sampai dia bersaksi. Seringkali kesaksian Kristen hanya bumbu-bumbu manis yang ditebar, justru membawa kita di dalam pemahaman yang dangkal akan siapa Allah. Pada waktu kita mengakui Allah itu adalah Allah yang berdaulat dalam hidupku dan hidupmu, justru ini adalah kesempatan kita untuk berinteraksi secara nyata di dalam setiap pergumulan yang hadir. Bagaimana pergumulan-pergumulan itu tidak selalu mengenakkan bagi kita. Pergumulan-pergumulan itu pergumulan yang sulit untuk kita terima. Tapi kita masih tetap mau mengiring Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah melalui perenungan ini kita coba memikirkan tentang bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Bagaimana kita menghidupi iman yang sejati di dalam pengenalan akan Dia. Tuhan Yesus memberkati.